Nah, aku lagi pasang chest strap ya. Agak susah masangnya, tapi pasti bisa. Oke, aku kunci. Nah, ini posisinya. Itu motor yang biasa aku gunakan untuk jalan-jalan. Ini gimana nih? Kok rotok ruwet. Bentar ya. Ini gimana? Sek. Ini kesini. Ini penampakan depan rumah. Penampakan depan rumah. Oke. Terus ini kesini. Ntar aku taliin dulu. Aku pengen merekam rute jalan-jalanku kalau pagi. Aku selalu melewati rute ini. Jadi nggak lewat jalan raya, tapi lewat jalan-jalan kampung. Oke. Inilah. Ternyata memang harus pakai chest strap. Ntar aku lihat safety-nya dulu. Soalnya ini nanti kena goncangan-goncangan kalau nggak safety. HP-nya bisa ucul nang dindi. Oke. Kayaknya udah oke. Ntar aku cek and recheck. Oke, sip. Oke, let's start now. Ini penampakan tempat tinggal di Pakesaji, Jalan Kebumen 2, Malang. Oke, let's go guys. Ini pertama kali aku pakai chest strap. Mudah-mudahan baik-baik saja. Chest strap ini sudah double pengaman ya. Selain dikunci, di holdernya juga ada tali pengaman yang dikalungkan ke leher. Oke, aku keluar dari gang tempat tinggalku di Jalan Kebumen 2, Pakesaji, Malang. Lalu belok kanan. Oke. Jalannya rusak, tapi aku suka karena kesannya itu jalan-jalan pedesaan. Itu di bawah sana itu sungai ya, jadi banyak masyarakat yang cari ikan di sana. Ikannya gede-gede katanya. Ciri khas Malang Selatan itu banyak pohon-pohon bambu, hutan bambu ya. Kalau bahasa daerahnya itu barongan bambu. Nah, itu seperti yang terlihat di depan. Tuh, itu hampir di semua bagian daerah Malang Selatan sampai Blitar. Aku pernah jalan-jalan ke Blitar naik komuter. Itu sepanjang jalan itu melewati banyak sekali hutan-hutan bambu. Lagi di daerah Pakesaji. Nah, ini ruteku kalau jalan-jalan pagi.
lewat Tampun-Tampun. Jalannya memang nggak bagus di sini karena mungkin bukan jalan utama ya. Nah, kalau jalan utama ini udah bagus banget di aspal. Ini rute, nanti aku pulangnya lewat jalan lain. Nah, ini ada Kafling de Jarwo, jadi ada tuan tanah yang tanahnya dikaflingkan, namanya de Jarwo. Di sini rata-rata rumahnya bagus-bagus karena kebanyakan mereka itu dapat tanah warisan dari orang tuanya, dari neneknya. Nah ini tanah-tanah di sini yang kosong udah nggak dibikin sawah tapi dibikin kebun tebu. Nah ini ada perumahan Golden Land Residence. Rata-rata tanah di sini banyak burung ini. Tanah-tanah sini nggak ditanami sawah karena kebetulan di Malang Selatan ini ada 2 pabrik gula besar. Yang paling besar itu di Kebon Agung, yang satunya lagi di Gondang Legi. Jadi masyarakat daerah sini lebih seneng nanam tebu daripada nanam sawah karena memang lebih simpel ya pembudidayaannya. Nah di depan itu de Jarwo, tanah Kafling de Jarwo. Ini tanahnya parah. Apa jalannya? Pak, Bapak ini kalian lihat belenger banget. Tuh kiri kananku kebun tebu. Jangan malam-malam lewat sini ya, ayahat. Habis itu rumah lagi kampung. Di sini banyak juga kos-kosan. Banyak kos-kosan. Ini rumah sebelah kiriku ini villa punya pasangan suami istri yang sudah sepuh, anak-anaknya sudah mentas semua. Aku sempat ngobrol tempo hari. Jadi mereka hanya tinggal berdua, menikmati hari tua bersama, menua bersama. Nama villanya Villa Garden. Nah, ini aku udah sampai ke jalan sebelah. Aku nggak tahu nih namanya jalan apa. Nah, kalau jalan-jalan yang kayak gini udah bagus, jalannya di aspal. Yang tadi itu mungkin dulunya juga di aspal, tapi karena bukan jalan utama ya, bukan gang utama, jadi jalan tembus gitu jalan. Jadi akhirnya dibiarkan seperti itu. Mobil gak gelem minggir. Lihat rumahnya rata-rata udah bagus di sini. Jarang sekali ada rumah nggak bagus. Rata-rata udah bagus ya. Mereka kebanyakan dapat warisan tanah dari keluarganya, terus mereka bangun sendiri. Jadi di sini ini banyak sekali tuan tanah. Kebun-kebun tebu itu kebanyakan juga milik masyarakat sesepuh sini. Tapi ada juga yang dari Malang, investor dari Malang. Aku belok kanan. Kanan ini rute jalan-jalanku setiap pagi. Kenapa aku merekam ini? Karena nanti kalau aku sudah nggak tinggal di sini lagi, aku masih punya kenangan. Aku masih menyimpan kenanganku ketika tinggal di Pakesaji. Jalan-jalan di sini juga aku kalau menemukan tanaman-tanaman unik aku rekam untuk kontenku di YouTube Ismantri Mangun. Aku banyak bikin short video. Sini sampai apa sama aku, hampir setiap pagi aku lewat sini. Di Pakesaji ini banyak pabrik ya,
kecamatan, tapi perekonomiannya sangat bagus karena banyak industri. Yang paling menonjol itu pabrik rokok. Padahal Pakesaji nggak punya kebun tembakau, tapi pabrik rokok itu berjejer-jejer, trek sepanjang jalan. Juga ada mall bagus, kafe-kafe bagus di sini. Aku beberapa kali ke Enak Eco, itu supermarket dan resto. Barangnya murah-murah sekali, segala macam ada. Aku seneng beli-beli di situ. Kalau di Jember itu kayak Roxy. Di Jember ada mall untuk kelas menengah bawah, itu namanya Roxy. Barang-barang yang dijual sangat terjangkau. Kita syukuri, yang membuat kita bersyukur ketika kita jalan-jalan seperti ini, ya. Kehidupan masyarakat yang kita temui di jalan, orang yang sudah, ibu-ibu yang sudah berusia lanjut masih aktif mencari nafkah, itu memang benar-benar ras terkuat pintar. Ini di setiap tempat kita bisa ketemu kos-kosan, mulai yang harga 300 sampai harga 750 ada, tapi rata-rata sekitar 600 ya. Itu yang lumayan lah, sudah lumayan. Kamar mandi dalam, free wifi, tapi listrik, air bayar sendiri. Udaranya sejuk sekali di sini, Malang Selatan. Pagi ini masih sangat sejuk. Jadi aku kalau jalan-jalan harus pakai sweater atau pakai jaket. Kadang-kadang aku pakai kerpus, tapi pagi ini aku nggak pakai kerpus. Aku ingin menikmati matahari pagi. Masyarakat sini ini punya kebiasaan kerja bakti. Tradisi kerja bakti itu masih dijaga. Jadi rata-rata lihat jalannya bersih, nggak ada sampah berserakan. Ya, ada rumput sedikit aja pasti dicabutin. Itu hebatnya masyarakat sini. Nah, ini aku sudah sampai jalan raya. Jalan raya Pakesaji itu selalu ramai. Jadi harus ekstra hati-hati. Ramai sekali. Hampir 24 jam di sini ramai. Jadi perekonomian sangat hidup di sini, bertumbuh dengan baik. Jadi ini kebanyakan mobil-mobil dari dan ke Blitar. Jadi banyak plat nomor Blitar di sini. Plat nomor hitam, plat nomor selain N. Banyak yang N. Jarang sekali ketemu lalu lintas sepi gini nih. Bahkan di jam-jam sibuk itu macet. Di
rumah itu lewat jalan yang tadi. Nah, ini lewat gang juga. Lewat gang. Jadi kalau aku ke Indomaret biasanya lewat sini. Habis itu melipir supaya nggak nyebrang jalan. Karena kalau nyebrang jalan itu, waduh, nunggu sepi itu lama sekali. Nah, di sini ada tukang sayur di pinggir jalan. Nah, ini ruteku. Biasanya kalau aku pulang itu lewat sini. Dari gang ke gang. Merekam rute jalan-jalan pagiku. Nanti kalau aku udah pindah ke Sedati, Sidoarjo, aku masih bisa buka-buka videonya. Oh, ini aku dulu kalau jalan-jalan lewat sini. Nah, ini kalau belok kanan ke jalan raya. Oke, aku lewat sini aja, lewat kiri. Jalan ini punya ciri khas cat masing-masing. Ada yang hijau, ada yang merah. Jadi jembatan itu memotong perkampungan di sini. Jadi di setiap jalan ada yang warnanya merah, ada yang warna hitam putih, merah putih, hijau putih, tadi biru putih. Nah, ini ruteku jalan-jalan. Kan nggak ada rumah nggak bagus di sini, rata-rata bagus. Kebanyakan perempuan-perempuan di sini juga kerja di pabrik rokok, dari muda sampai tua, dari masih gadis remaja sampai berumah tangga punya anak cucu masih bekerja di pabrik rokok. Gang itu belok kanan, nah ini dari arah belok kiri, dari arah jalan raya. Aku hampir nggak pernah melewatkan pagi hariku untuk jalan-jalan, karena buat aku itu sangat menyenangkan. Pagi-pagi itu jalan-jalan itu merupakan caraku, salah satu cara untuk refreshing dan healing. Jadi aku sangat menikmati jalan-jalan pagi itu. Kadang-kadang mampir ke mana gitu ya, untuk sekedar beli sesuatu. Ini musola yang bersebelahan dengan pura. Di sini pembaurannya sangat bagus antara Islam dan Hindu. Nah, tapi kalau aku kan terus ke sana. Nah, ini dari arah berbeda. Ini masuk ke gang rumahku. RT 2 RW 8 Jenengan Kaki Saji Malang. Sudah sampai di rumah lagi. Ini dia penampakannya. Oke, I'm home again.
rute perjalananku hampir setiap pagi jalan-jalan.